Selamat datang yang baru hadir. Kita tunggu sebentar ya narasumbernya. Mas Regi punya linknya, kita lihat ya. Udah pernah ya.
Oke, assalamualaikum Mbak Priyo. Masih di mute Pak? Itu artinya ada revisi kan? Ya, masih di mute. Oh ya. Oke. Waalaikumsalam, mohon maaf Bu Iva ini tadi terkendala gabung ya. Ya. Ini udah ada mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa luar biasa. Siang ini pada semangat sekali Pak. Sepertinya sampai 30 ya. Tadi pagi sekitar 17-an. Siang ini luar biasa ini Pak. Mungkin pada semangat ya, mau mendengarkan penjelasan terkait kimia organik dengan tema yang akan disampaikan tentang apa Pak? Senyawa heteroatom. Tentang senyawa heteroatom yaitu alkil halida dan alkohol. Oh baik, tentang alkil halida dan alkohol ya kawan-kawan ya. Baik, langsung saja Pak Priyo kami dipersilakan untuk share ininya, PPT-nya. Silakan nanti bagi teman-teman mahasiswa diperkenankan ya Pak Priyo ya, kalau misalnya di tengah-tengah Pak Priyo menjelaskan, nanti langsung raise hand aja. Boleh. Mungkin. Oke. Sudah nampak belum ya screen saya ya? Screen-nya, nah yang ini udah Pak. Cuman agak mungkin bisa digedein lagi ya Pak ya. Bentar. Ya. Oke. Siap. Ya. Baik, silakan Pak Priyo, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih Bu Iva, terima kasih adik-adik semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini bisa berjumpa secara virtual dengan Bu Iva dan teman-teman dari Universitas Terbuka. Perkenalkan terlebih dahulu ya, nama saya Priyo Santoso, saya dari Institut Teknologi Sumatera, dosen di sana. Saat ini sedang menjalani program S3 di Institut Teknologi Bandung. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya ingin sharing ya terkait dengan materi yang ada di sesi 4 yaitu senyawa organik dengan gugus berikatan tunggal dengan heteroatom. Jadi apa itu heteroatom? Heteroatom itu adalah senyawa organik ya yang mengandung satu atau lebih atom selain C dan H. Jadi kalau senyawa organik kan komposisi utama itu adalah karbon dan hidrogen. Nah, ada unsur-unsur lain ya selain atom C dan H, yaitu misalnya sulfur, oksigen, nitrogen atau N ya, atau bisa juga dari golongan 7A yaitu halogen. Maka pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar ya. Di sini ada dua yang akan kita pelajari yaitu alkil halida ini, kemudian juga alkohol ya. Nah, oke. Pada kesempatan ini nanti yang akan kita bahas yaitu terkait dengan tata nama ya. Jadi kalau teman-teman sudah download ya materinya di e-learning kita, jadi di Moodle kita itu ada banyak sekali ya, ada sekitar 50-an lebih, hampir 60 slide. Ya, mungkin hari ini kita akan bahas beberapa ya yang menurut saya itu penting untuk kemudian diulas, yaitu terkait dengan tata nama, baik tata nama trivial maupun IUPAC. Kemudian ada sifat fisik dan sifat kimia ya. Sifat fisik itu nanti bisa meliputi titik leleh, titik didih, kelarutan dan lain sebagainya ya. Kemudian sifat kimia itu terkait dengan reaksi-reaksi kimia. Baik itu reaksi pembuatan alkil halida ataupun alkohol itu sendiri, ataupun reaksi-reaksi yang berkaitan dengan senyawa-senyawa alkil halida ataupun alkohol dengan senyawa-senyawa lain. Kemudian juga aplikasi di dalam kehidupan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini alkil halida. Jadi alkil halida itu seringkali disimbolkan dengan RX gitu ya, teman-teman ya. Jadi R itu apa? R itu alkil ya. R itu adalah alkil. Alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu atom hanya ya. Jadi kalau RX ini misalnya satu atom hanya, CH4 itu kan metana, kalau CH3 itu berarti metil ya. Ini bisa ini CH3. Nah, misalnya C2H6. C2H6 itu adalah etana. Berarti kalau C2H5 itu berarti etil ya. Jadi alkana yang kehilangan satu atom hanya itu disebut alkil.
dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, kemudian X-nya ini apa? X-nya ini adalah halogen. Halogen itu golongan 7A ya, golongan 7A. Jadi kalau ingin ngafalin golongan 7A itu apa saja? Nah, katanya yang cara mudahnya itu gini, faktanya kolor biru itu antik. Nah, dia AT itu adalah atom atau unsur yang bersifat radioaktif. Jadi yang akan kita bahas nanti lebih banyak ke ini ya. Ada F, ada Cl, ada Br, ada I. Jadi X-nya ini nanti bisa berupa ini. Nah, alkil halida sendiri ini didefinisikan ya di dalam slide ini itu sebagai senyawa di mana atom halogen terikat pada orbital sp3 dari gugus alkil. Nah, ini. Jadi kalau misalnya ini CH3 ya ini kita bisa tambahkan misalnya Cl ya. Nah, ini di dalam kehidupan memiliki banyak kegunaan ya rekan-rekan semua. Ini ada contohnya, ini misalnya contoh itu ada CHCl3 yang dikenal dengan kloroform ya. Kloroform itu biasanya digunakan di dalam lab itu sebagai pelarut organik. Jadi kalau kita biasanya ekstraksi ya untuk mendapatkan apa namanya, senyawa organiknya itu misalnya dari campuran itu biasanya kita ekstrak dengan kloroform ini ya, ataupun di reaksi-reaksinya. Kemudian ada juga yang sering kita dengar freon ya. Freon itu rumus kimianya itu adalah CF2Cl2 ya, atau sering kita singkat dengan CFC. Ini adalah zat pendingin di dalam kulkas-kulkas kita, kemudian juga ada di AC dan lain sebagainya. Kemudian juga ada halotan ya, ini rumusnya ini sebagai anestesi. Nah, kalau kita bandingkan ya, jadi atom halogen ketika terikat di atom karbon, atom halogen itu memiliki keelektronegatifan yang lebih besar dibandingkan atom karbon. Sehingga kalau digambarkan di sini ya, ini adalah tanda arah dipolnya. Jadi elektron itu akan lebih tertarik ke atom Cl. Kalau di sini F akan tertarik ke atom F-nya. Kalau di sini Br lebih tertarik ke atom Br-nya ya. Sehingga bisa digambarkan di sini ada apa namanya distribusi muatannya, atom Cl-nya ini atau halogennya ini bermuatan parsial negatif, sedangkan atom karbonnya bermuatan parsial positif. Nah, karena ada distribusi elektron yang tidak merata ini, maka biasanya terdapat momen dipol, yaitu ini ya, yang dirumuskan seperti ini ya. Satuannya adalah dibay ya. Nah, berdasarkan susunan di dalam tabel periodik, teman-teman ya. Jadi kalau di tabel periodik itu kan ini golongan 7A ya, kalau masih pakai sistem yang lama, itu kan yang atas F, kemudian yang bawah Cl, kemudian Br, kemudian I, seperti ini ya. Jadi semakin ke bawah, ini kan ukurannya atau jari-jarinya semakin besar. Kalau jari-jarinya semakin besar berarti gaya tarik inti ke dalam elektron terluarnya itu semakin kecil. Nah, maka keelektronegatifannya dari atas, dari F kemudian ke ini berkurang. Maka yang paling elektronegatif adalah F, kemudian disusul Cl, kemudian disusul Br, disusul I ya. Nah, karena ukurannya semakin besar ya, maka ketika dia berikatan dengan karbon ya di dalam alkil halidanya nanti, maka panjang ikatannya ya yang paling pendek itu adalah CF karena ukurannya lebih kecil ya, paling kecil ya. CF kemudian diikuti CCl, diikuti CBr dan CI. Nah, ini adalah beberapa data nanti yang teman-teman bisa baca ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke tata nama lah ya. Jadi saya singkat saja. Jadi tata nama alkil halida, teman-teman semua itu ada 2 penamaan ya, ada nama trivial ya, kemudian ada nama IUPAC ya. Jadi kalau teman-teman kan sudah belajar alkana ya, alkana, alkena, alkuna ya. Mulai dari kalau C-nya 1 meta, C-nya 2 eta, propa dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ini CH3, CH2, CH2Cl, ini nama trivialnya adalah normal ya, N disimbolkan L. Kalau trivial itu sebutnya tata namanya itu disebutkan alkilnya dulu ya. Kalau untuk nama trivial alkil kemudian halida. Jadi alkil halida itu sebetulnya adalah nama trivial. Ya, nama IUPAC-nya apa? Nanti haloalkana ya. Jadi ini ya disebut sebagai alkilnya ya, sebagai alkil, sedangkan ini halidanya. Jadi karena C-nya 3 ya dan lurus ya, maka disebut propil. Nah, normal propil klorida. Kemudian ini karena Cl-nya terikat
di C nomor 2, C sekunder di sini ya, C sekunder, makanya sekunder. Kenapa butil? Karena C-nya 4 nih. Ya. 1, 2, 3, 4. Sekunder butil klorida. Ya. Kemudian ini adalah gugus isobutil ya. Ini adalah gugus isobutil. Maka disebutkan dulu. Kenapa isobutil? Ya, ini C-nya ada 4 ya. Oke, isobutil klorida. Kemudian ini adalah tertier butil bromida. Tertier kenapa? C yang mengikat halidanya ini mengikat 3 atom C lain, makanya namanya tertier ya, tersier. Tersier butil bromida, di mana tersiernya itu disingkat dengan T ya, seperti itu. Nah, Pak, sekarang bagaimana kalau misalnya nama IUPAC ya? Nama IUPAC ini sebetulnya sama dengan sistem penamaan gugus-gugus yang lain ya. Di mana kita sudah pernah belajar ya. Pertama adalah menentukan rantai induk ya. Ini dicatat nih ya. Menentukan rantai induk. Bagaimana rantai induk itu ditentukan? Rantai induk adalah rantai yang paling panjang. Jadi kalau ini saya hapus lagi ya, yang ini sebentar. Nah, ini saya hapus. Oke. Rantai induk adalah rantai paling panjang. Jadi yang ada CC-nya itu. Tetapi ingat, halidanya ini harus masuk di dalam rantai induk itu. Gitu ya. Jadi kita kotakin dulu lah cara ngasih namanya ya. Kita kasih kotak dulu rantai induknya, kita kasih kotak. Nah, seperti ini. Kemudian setelah menentukan rantai induk, kasih nomor. Nomornya dari mana? Dari yang paling dekat dengan halidanya atau yang paling dekat dengan cabangnya. Mana halidanya di sini? Kalau kita dari kanan, maka halidanya dapat nomor 1 kan di sini ya. 1, 2, 3. Tapi kalau dari kiri, halidanya nanti dapat nomor 3. Maka yang kita pilih yang dari kanan ngasih nomornya. Ya, jadi karena ini tadi kita sudah kasih nomor ya. Berarti halidanya di nomor berapa? Nomor 1, di C nomor 1. Maka kita tulis 1 kloro. Kenapa? Karena Cl, 1 kloro propana. Karena C-nya 3 ya. Nah, nanti di dalam soal-soal tata nama itu ada 2 tipe. Yang pertama itu kita dikasih strukturnya, kemudian diminta menuliskan namanya. Atau sebaliknya, kita dikasih namanya, kemudian nanti suruh menggambarkan, memilih ya, struktur yang benar berdasarkan nama tersebut apa. Oh ya, ini saya sambil ngecek suara saya terdengar jelas ya, teman-teman semua ya. Halo? Pak. Jelas ya? Baik. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua, misalnya ini, yang kedua. Pertama sama seperti tadi, menentukan rantai induk. Rantai induk adalah rantai yang paling panjang. Nih ya. Kemudian ngasih nomornya yang paling dekat dengan ini. Cabang-cabangnya di sini adalah halidanya ya. Berarti kalau dari kanan, dari kiri 1, 2, 3. Kalau dari kanan 1, 2. Maka yang kita pilih dari mana? Kiri atau kanan? Dari kiri, Pak. Dari kiri. Dari kiri 1, 2, 3. Kalau dari kanan 1, 2. Oh, 2. Nah, 2. Maka kita kasih nomor 1, 2, 3, 4. Nah, ingat adik-adik, kan ini CL-nya di nomor 2 ya, maka kita tulis 2. Antara angka dengan abjad ya, ini kan angka ini, dengan abjad, maka dipisahkan dengan tanda strip ini ya. Tapi kalau angka dengan angka dipisahkan koma. Nanti kita cari contohnya ya. Nah, ini kan angka dengan abjad 2 strip. Nah, 2-nya ini apa? Kloro. 2 kloro. Ya, ini kelebihan ini. Ya, 2 kloro. Kemudian karena C-nya ada 4, butana ya. Jadi namanya 2 kloro butana. Oke, kita lanjutkan sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga contohnya. Yang ketiga ini kan nama trivialnya isobutil klorida. Nah, kalau kita nama IUPAC-nya tentukan rantai yang paling panjang, yang C-nya paling panjang. Berarti susunannya ini kita buat yang dari sini saja nih. Nah, ngasih nomornya dari kiri atau dari kanan ini? Kanan, Pak. Kanan ya, 1, 2, 3 ya. Nah, sekarang di sini ada 2 yang jadi alkilnya ini. Ada ini CH3 itu metil, kemudian ini adalah kloro. Mana yang harus didulukan, kloro atau metil?
Yang harus didahulukan berdasarkan abjad itu adalah kloronya. Ya. K lebih dulu dibandingkan M. Ini sebetulnya CH kalau di dalam penamaan itu ya. Bahasa Inggrisnya ya, makanya dia didahulukan. Ini kan K, M. K lebih dulu ya kalau di bahasa Indonesia, maka kita tulis kloronya di nomor berapa? Kloronya di nomor 1. Maka 1 kita tulis kloro ya. Ini 1 kloro, kemudian 2. Nah, 2 metil karena metilnya di nomor 2, propana karena rantai induknya C-nya ada di 3. 1 kloro, 2 metil propana. Nah, ini juga sama ini ya. Nah, sekarang kita coba contoh yang berikutnya ini. Nah, bagaimana Pak kalau senyawanya siklik atau bentuknya melingkar seperti ini, siklus? Ini siklik berapa ini? Ada siklik berapa ini? Cincinnya? Siklik 5, 6, 7? Ada siklik 6 ya, siklik 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, siklik 6. Nah, Pak, penomorannya dari mana, Pak? Kalau antara alkil dengan halida, maka kita prioritaskan ya halidanya itu di nomor yang paling kecil ya. Kalau ini kan ada halida ya, ini halida yaitu I, kemudian ini adalah alkil ya, metil. Maka kita prioritaskan di penomorannya dari halidanya ini. Ini setiap sudut ini adalah 1C ya, teman-teman ya. Jadi ini C nomor 1, berarti kita kasih nomornya. Kemudian 2, 3. Kenapa Pak nggak ke kiri? Karena kalau ke kiri 1, 2, 3, 4, 5 ini nanti dapat nomor 5. Usahakan nomor itu ya kalau ada pilihan lebih kecil kita pilih yang kecil nomornya ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6. Nah, sekarang kalau kita nama IUPAC tadi ya, nama IUPAC halidanya I, iodo. Iodo dengan ini I itu iodo ya, iodo. Iodo dengan metil lebih dulu mana disebutkannya? Ayo. Iodo, Pak. Iodo, betul. Iodonya nomor berapa? Nomor 1 ya. Jadi 1 iodo, 1 strip ya, iodo strip. Kenapa? Ada angka. Nah, angka untuk metilnya di nomor 3. 3 metil ya. 3 metil. Ini siklik 6. Tambahkan siklo 6 itu heksan ya, maka sikloheksana ya. Jadi namanya adalah 1 iodo 3 metil sikloheksana. Oke, bisa dipahami tidak adik-adik? Bisa. Bisa ya. Nah, sekarang nih saya kasih contoh nih yang lain. Coba kalian kasih nama, tuliskan di chat ya. Kalian tuliskan di kolom chat. Misalnya ini. Coba tuliskan namanya di kolom chat. Ada kan kolom chatnya ya? Ada Pak. Yuk, tulis yuk di kolom chat. Ya, semenit lah ya. Sebetulnya 30 detik bisa ini ya. Jangan Pak, kayaknya pada nyambi kerja nih Pak. Oh, lagi nyambi kerja ya. Oke, ya. Selamat bekerja sambil belajar ya. Atau dijawab langsung juga boleh. Atau jawab langsung juga boleh. Kalau mau yang jawab langsung, silakan diaktifkan mic-nya. Ada yang sudah jawab belum? Belum Pak. Belum ya. Oke, ditunggulah. Tapi peserta hari ini luar biasa, siang ini luar biasa Pak, nyampe 50 lebih. Oh, alhamdulillah. Ya, padahal siang itu biasanya apalagi nih Iya, lagi mau hujan ini, enak tidur ini ya. Biasanya sampai berapa Bu Iva? Ya, belum pernah kayaknya Pak seantusias ini Pak, 50 lebih nih.
Kayaknya kimia organik ini emang ilmu apa ya Pak? Struktur ya. Jadinya pada penasaran Ya. mungkin. Ada yang menjawab di kolom chat. Ya, jawabannya apa? Jawabannya di kolom chat. Di kolom chat ada yang menjawab 1 kloro 2 dimetil. Oke. 1 kloro, Siklopentana. 1 kloro, 2 dimetil 2 dimetil pentana. siklopentana. Oke. Ada lagi nggak Bu Iva? Belum ada Pak. Belum ada. Oke lah, kita lanjut dulu ya. Kita cek ya. Oke, nomor satunya benar dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada kloro, ada metil. Ya, tapi metilnya ada 2. Oke. Maka mana dulu? Kloro dulu ya kan, yang kita dulu kan berdasarkan abjad ya. Maka 1 kloro 2. Nah, 2 ini kan metilnya ada 2 ya, dan dua-duanya di nomor 2. Maka ini sebetulnya kurang sedikit ini benar nih. Jadi 2, 2 strip. Nah, jadi 1 kloro 2,2 karena metilnya ada 2. 2,2 karena ada 2 ditambahin depannya di metil, siklo karena siklik, pentana karena cincinnya 5. Jadi hampir 100 lah ini ya. Ini 95 lah ya. Jadi 1 kloro 2,2 dimetil siklopentana ya. Terima kasih. Ini tadi yang jawab siapa ini namanya? Ya, oke ya. Hampir benar ya. Nanti kita coba dengan soal yang lain. Nah, sekarang yang ini nih. Yang berikutnya ini. Kira-kira ini namanya apa ini? Bisa dituliskan di kolom chat juga ini. Atau jawab langsung juga boleh, nanti saya tulis ya jawabannya. Ada yang mau nyoba? Silakan. Ada Desiva Octavia. Mau nyoba jawab? Silakan. Tapi tidak terdengar suaranya. Boleh, Pak. Ya, silakan. Apa jawabannya? Yang mana, Pak? Yang ini. Yang ini nih, saya lingkarin ya. Nih. Sudah dapat belum jawabannya? Bentar, Pak. Atau selain Desi juga ya, gimana Desi? 2 bromo. 2 bromo. 3 kloro. 3 kloro. 4 metil. 4 metil. Pentana. Pentana 100 ya. Betul Desi, ini jadi kan rantai induk ini ya yang lurus ya, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, nomor 4, nomor 5. BR paling dulu ya, bromo. Nomor berapa? 2 bromo, 3 kloro, 4 metil, pentana. Ya 100 ya. Kalau di sini saya kasih coklat ini kalau salahnya jauh ya. Ini Desi dari mana asalnya? Dari Bandung, Pak. Oh, Bandung. Saya di Bandung juga ini. Ya, oke. Makasih Desi. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Nah, ini kan contoh yang tadi itu dari struktur kita diminta namanya, ya, nama IUPAC-nya, ya, nama resminya. Nah, sekarang dari nama resminya kita diminta menggambarkan strukturnya. Nah, bagaimana caranya? Langkah pertama itu lihat
nama induknya. Jadi kan ini ada 4 bromo, 3 metil, 2 heksena. Heksena berarti alkena. Induknya itu heksena. Alkena yang C-nya itu ada 6. Maka kita gambar. C-nya 6 dulu. 2 heksena berarti ada ikatan rangkap di C nomor 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi 6. Ada alkena di nomor 2. Berarti gini. Ya. Nah, sisanya 1 aja ya. Nah, ini boleh nanti boleh dilengkapin ya. Jadi terus nanti dulu. Berarti apalagi yang perlu kita buatkan setelah ini? Ini kan rantai induknya ya. 4 bromo. Kita kasih nomor dari mana? Kiri ya berarti ya. 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. 4 bromo berarti BR di sini. Ada BR. Kemudian 3 metil berarti di sini CH3 ya. 2 heksena. Oh, udah selesai. Berarti C itu tangannya 4. Ketika ini sudah berikatan 1 ikatan ya. Berarti sisanya 3. Kita tambahkan CH3 ya. Ini sudah dipakai 3. 1, 2, 3. Berarti sisa 1 hanya ya. Ini sudah dipakai 3 juga. Sisa 1. Ini sudah dipakai 3. Sisa 1 ya. Ini dipakai 2 kan ya. Kiri kanan ini. Sisa 2 hanya ya. Kemudian ini sisa 3. Jadi ini strukturnya. Jadi caranya ketika ada namanya ya, maka pertama yang teman-teman harus gambar dulu itu adalah rantai induknya. Rantai induknya itu ini 2 heksena ini. Baru kemudian kasih penomoran. Nah, nanti yang ini tinggal dimasukkan di nomor berapa dia. 4 bromo berarti memasukkan BR di nomor 4. 3 metil berarti memasukkan CH3 di nomor 3. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa? Bisa dimengerti? Bisa. Halo? Bisa ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang terkait dengan sifat fisiknya bagaimana? Jadi, tadi kan berkaitan dengan tata nama. Jadi, sifat fisiknya yaitu kita coba lihat adalah sifat fisik terkait dengan titik leleh dan titik didih ya. Jadi, misalnya ini alkil halida yang jumlah atom C-nya sama. Misalnya ini adalah metil klorida atau klorometana ya. CH3Cl, CH3Br, CH3I. Ya, semakin ke bawah dari sini, perubahan apa yang teman-teman bisa lihat? Yang dari 3 kotak ini. Titik didihnya naik atau turun? Titik didihnya naik ya. Metil klorida atau klorometana min 24 ya. Mendidih pada minus 24 ya. Kemudian bromometana 5 derajat Celcius. Kemudian iodometana itu 42 derajat Celcius. Berarti titik didihnya di sini ya. Titik didihnya meningkat dari atas ke dari bawah ke atas nih ya. Dari atas ke bawah, maaf ya. Nah, ini kira-kira apa yang menyebabkan ini? Jadi kalau bisa dikatakan ya, senyawa ini adalah senyawa yang non-polar ya, non-polar. Meskipun ada momen dipolnya. Jadi ada momen dipolnya, ada perbedaan dipol ya. Kalau dihitung momen dipolnya di sini tidak sama dengan 0 ya. Maka senyawa-senyawa kovalen ini biasanya titik didihnya memang rendah ya. Nah, tapi ketika kita bandingkan ini C-nya sama, hanya sama cuma beda ClBrI. Apa yang menyebabkan itu kemudian titik didihnya berbeda ya? Semakin ke bawah semakin naik. Nah, ini disebabkan karena apa? Karena berat molekulnya atau massa molekul relatifnya, MR-nya meningkat ya. Semakin ke bawah ini semakin besar MR-nya. Di mana Cl itu kan AR-nya, ARCl ya. ARCl itu kan 35,5 ya. Kemudian kalau Br itu 80-an ya. Kalau I itu 100-an lebih, nanti dilihat di sistem periodik unsur. Jadi semakin ke bawah, berat molekulnya ini semakin besar. Senyawa-senyawa yang kepolarannya relatif sama ya, ketika berat molekulnya besar ya, maka semakin berat molekulnya itu besar, semakin tinggi titik didih maupun titik lelehnya. Jadi itu yang menyebabkan kenapa ini. Nah, itu berkaitan dengan gaya antar molekul yaitu gaya van der Waals ya. Gaya van der Waals. Nah, sekarang kalau kita lihat ini juga sama ya. Ini CH3Cl. Tetapi di sini nambah satu ini lagi, satu gugus C-nya ya. Menjadi C2H5. Ya, ini berat molekulnya juga meningkat.
maka di sini juga meningkat ketika kita membandingkan ini. CH3Cl ini sama-sama gugus fungsinya Cl ya. Tetapi karena berat molekulnya atau massa molekul relatifnya MR-nya itu lebih besar yang C2H5Cl, maka ini juga menjadi lebih besar. Nah, itu jadi melihat perbedaannya itu dikarenakan ya senyawa-senyawa ini memiliki ya perbedaan massa molekul relatifnya. Nah, ini adalah jenis-jenis alkil halida ya teman-teman. Jadi alkil halida itu ada alkil halida primer, alkil halida sekunder, alkil halida tersier. Apa itu alkil halida primer ya? Alkil halida primer itu yang halidanya X-nya ini terikat pada C primer ya. C primer itu apa? C yang mengikat satu atom C lain. Contoh begini. CH3, CH2, Cl. Jadi C ini ya, C yang mengikat Cl ini mengikat satu atom C lain ini. CH3. Maka ini alkil halidanya tergolong alkil halida primer. Alkil halida sekunder, alkil halida yang halidanya terikat pada C sekunder, yaitu mengikat dua atom C lain. Contoh ini ya CH3, ini ya CH, ini CH3, ini CH, Cl ya. Jadi Cl-nya ini terikat pada C sekunder, C yang mengikat dua atom C lain, 1, 2 ya, maka ini alkil halidanya sekunder ya. Kalau tersier, nah CH3 ini dilambangkan dengan ini ya, R ya, ini alkil nih ya. Kalau tersier berarti halidanya terikat pada C tersier ya. Ini ya CH3, kemudian ini CH3. Nah, ini misalnya BR lah biar beda ya. Ini alkil halida tersier. Nah, tipe yang lain ada istilahnya alkil halida geminal ya. Geminal atau gem, yaitu dihalida memiliki dua halogen pada karbon yang sama. Jadi atom karbonnya ya, halidanya ini ada dua halida yang terikat pada karbon yang sama ini. Nah, ini namanya jenisnya adalah geminal dihalida ya. Kemudian kalau ada halida yang terikat pada dua atom C yang berdekatan, maka ini jenisnya adalah dihalida visinal ya. Visinal seperti itu, yaitu beberapa jenis ya alkil halida dari sisi apa namanya jenisnya ya. Oke. Nah, sekarang pembuatan alkil halida ya. Jadi alkil halida itu gimana sih? Biasanya kan gugusnya C dengan H misalnya alkana ya. Gimana cara membuatnya? Ya, yang pertama yang sering dilakukan itu dengan halogenasi ya. Halogenasi radikal suatu alkana dengan menggunakan bantuan sinar UV ini ya, sinar UV. Jadi contohnya di sini adalah propana ya. Contohnya propana direaksikan dengan Cl2 ya, gas klorin dengan bantuan sinar UV, maka satu atau dua ya, bisa satu yang tersubstitusi atau dua atom H di dalam propana ini. Jadi kan ini kan propana itu ya ini kalau digambarkan kan gini ya, CH3, CH2, kemudian ini CH3 ya. Jadi Cl-nya ini bisa masuk mensubstitusi satu atom H ya di dalam senyawa alkana ini, bisa juga dua-duanya masuk ya nanti. Nah, ini misalnya yang monosubstitusi artinya satu Cl yang masuk saja. Misalnya bisa di ujung di sini ya. Kemudian karena ini ada yang di tengah bisa masuk di tengah juga. Ya. Bisa masuk dua-duanya di pinggir seperti ini nih. Dua-duanya bisa masuk dua-duanya di tengah. Dan lainnya. Lainnya ini kira-kira apa lagi ini? Masuk di bagian mana? Kalau misalnya dua-duanya masuk. Ini misalnya ada 3 ya tadi ya. Kalau Cl ini kan yang masuk di pinggir sudah, yang di tengah sudah, di pinggir semua sudah, di tengah semua sudah. Kira-kira ada posisi lain yang bisa dimasukin? Ya, bisa Cl-nya di pinggir dengan di pinggir, gitu ya. Nanti sisanya tambahkan H saja ya. Bisa satunya di pinggir, gini ya, satunya di tengah. Jadi reaksi ini tidak spesifik ya. Reaksi ini tidak spesifik. Nanti makanya produknya bisa banyak sekali ya. Bisa sampai ada 6 jenis produk.
Nah, tidak spesifik. Nah, sehingga untuk reaksi-reaksi yang spesifik itu biasanya diperlukan halida-halida yang tersier ataupun siklohalida ini ya. Contohnya misalnya ini adalah sikloheksana ya, direaksikan dengan Cl2 dengan bantuan sinar UV. Ini 50% ya produknya itu adalah seperti ini, yaitu klorosikloheksan ya, klorosikloheksana. Kemudian ini ada tersier butil ya, tersier butana ya, bukan butil ya, tersier butana. Jadi ini adalah tersier butana. Ini direaksikan dengan Br2, dia akan menggantikan satu atom di sini ya. Ini 90%. Jadi yang di sini ada berarti Pak, ada yang di C primer ini ada menggantikan satu atom hanya CH2Br, tapi rendemennya sedikit, yaitu sekitar itu ya 10%-annya lah ya. Jadi mayoritas 90% itu di posisi tersiernya. Ya. Oke, adik-adik masih semangat tidak ini? Saya tidak bisa melihat wajahnya satu persatu. Masih ya? Baik, kita lanjutkan. Ya, Pak, masih 60 peserta ini, Pak. Oke, siap. Nah, bagaimana mekanismenya itu ya? Jadi ini adalah contoh mekanisme halogenasi tadi ya dengan bantuan sinar UV. Jadi ada 3 tahap ya nanti di dalam halogenasi ini. Tahap pertama itu disebut dengan inisiasi ya. Kemudian nanti ada propagasi dan terakhir itu ada terminasi. Jadi ini adalah energi ikatan ya. Jadi energi ikatan antara C dengan H ini C dengan Cl, kemudian ini C dengan Cl, ini H dengan Cl. Jadi ini delta H-nya ya, kalau diketahui energi ikatan maka kiri kurang kanan ya. Tapi kalau diketahui delta H pembentukan kanan kurang kiri, itu materinya ada di termokimia ya. Jadi ini delta H-nya itu adalah minus 25. Jadi minus 25 ini reaksinya apa? Eksoterm atau endoterm? Eksoterm ya. Reaksinya adalah reaksi eksoterm ya di sini ya. Nah, ini udah ada ya. Tapi ya membutuhkan kalor dan atau cahaya pada tahap awal. Untuk apa? Jadi ini Cl2 ini ketika ada sinar UV dia akan mengalami pemecahan homolitik. Homolitik itu artinya pemecahan yang sama hasilnya, yaitu menjadi radikal Cl. Jadi ini Cl-nya itu radikalnya itu harusnya di sini nih. Ya. Jadi ada 2 radikal Cl ketika Cl2 itu disinari oleh sinar UV ya. Nah, ini delta H-nya itu plus 58. Ini peran cahaya ya. Nah, kemudian tahap kedua itu adalah propagasi. Ya, propagasi itu adalah mekanisme radikal berantai. Jadi Cl yang tadi sudah terbentuk pada tahap awal inisiasi tadi, teman-teman ya, maka dia akan menyerang alkananya. Di sini misalnya metana ya. Dia akan menyerang metana, mengambil satu ini ya, radikal ya, radikal H-nya akan berikatan dengan ini ya, jadi akan menghasilkan HCl, kemudian terbentuk radikal baru yaitu radikal CH3. Nah, ini delta H-nya itu positif 2 ya. Kemudian ya radikal yang ini ya, ini kan jumlahnya banyak ya teman-teman ya, jadi nggak hanya satu terus habis, nggak ya. Kalau misalnya 1 mol ya, kalau reaksinya 1 mol itu teman-teman bisa bayangkan ya, 1 mol senyawa metana itu kan MR-nya 14 ya. 14 gram per mol ya. Jadi teman-teman bisa bayangin tuh. Kalau kalian punya metana 14 gram, berarti kan molnya 1 mol ya. Jadi 14 gram. Metana gas metan 14 gram itu, ini molnya 1 mol. Nah, itu jumlah molekulnya ya, jumlah molekul itu adalah 6 ya, 0,02 kali 10 pangkat 23 ya. Jadi hampir triliun 2 kali lipat ya. Triliun itu kan nolnya ada 12 ya. Jadi ini triliun-triliun gitu ya. Jadi ada 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul jumlah molekulnya. Nah, jadi selain CH3 ini ya, CH3 yang terbentuk ini ya, ini akan menyerang ya, akan menyerang Cl2 ya, Cl2 karena ketika kita tadi ada klorin itu ketika disinarin tidak semuanya juga berubah menjadi radikal. Ada beberapa ya yang berubah, kemudian ada yang masih dalam bentuk Cl2. Nah, ini akan diserang ya oleh radikal CH3 ini menghasilkan CH3Cl.
Nah, dua reaksi dan radikal Cl nih ya. Nah, ini delta-nya itu adalah minus 27. Nah, dua reaksi ini ketika dijumlahkan ya, A tambah B ini, ingat yang posisi sebelah kiri ada, sebelah kanan ada bisa dicoret ya. Jadi ini ada nih, coret ya. Jadi CH4, kemudian yang ini ada juga bisa dicoret ya. Jadi CH4 tambah Cl2, ini reaksi halogenasi tadi ya, menghasilkan CHCl3 plus HCl. Nah, delta H-nya, ini ya, delta H total dari sini 2 plus ya, dikurang ditambahkan minus 27, yaitu minus 25. Nah, tahap inisiasi tidak ditulis pada persamaan ya, hanya sedikit Cl dibutuhkan untuk mengaktifkan seluruh reaksi ya. Nah, tahap terakhir adalah terminasi. Terminasi itu adalah penggabungan radikal-radikal yang ada menjadi molekul yang lebih stabil ya. Jadi misalnya di sini ada radikal Cl ya, 2Cl menjadi Cl2, ada radikal CH3 dengan Cl menjadi CH3Cl, ada radikal CH3 dengan CH3 juga bisa membentuk menjadi etana seperti itu. Nah, ini adalah mekanisme reaksi halogenasi tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan tidak, teman-teman semua? Oke, kalau ada yang mau tanya, langsung aktifkan mikrofonnya ya. Baik. Nah,